Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru hebat. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching dengan di sini ada Pak Yahya sebagai coachnya, ada Pak Rizka sebagai coachee dan saya sebagai observer atau pengamat. Oh ya, saya Dian Fitriani sebagai observer atau pengamat. Ya, jadi pada kasus kali ini gitu ya, coaching yang dilakukan di sini kondisinya adalah ada seorang guru olahraga yaitu Pak Rizka sedang mengalami sebuah kendala dalam kegiatan pembelajaran. Di mana biasanya Pak Rizka ini melakukan pembelajaran di lapangan selaku guru olahraga, kemudian saat beliau harus mengajari kelas itu menghadapi berbagai macam kendala gitu, sehingga beliau ini ingin menceritakan keluh kesahnya dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan melakukan coaching dengan Pak Yahya, seperti itu. Mari kita saksikan. Permisi Pak Yahya, nih mohon maaf mengganggu waktunya. Oh iya Pak Rizka, silakan. Apa nih? Kelihatannya ada sesuatu yang ingin diungkapkan nih Pak Rizka. Betul sekali Pak, ini mohon maaf saya siang-siang mengganggu waktu Bapak. Saya ada sedikit hal yang mau saya sampaikan nih Pak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Pak. Baik. Saya ada masalah apa nih Pak? Saya mengalami permasalahan nih Pak pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi saya ketika pembelajaran di kelas, gitu kan, siswa itu terlihat kurang tertarik Pak dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, karena mungkin si siswa lebih pahamnya ketika pembelajaran olahraga itu ya di lapangan main. Ini di kelas. Nah, sekarang giliran di kelas itu kan ketika pembelajaran teorinya siswa malah jadi terlihat jenuh. Baik Pak Rika, berarti sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, pertemuan kita ini kira-kira harapannya atau tujuannya dari Pak Rizka apa nih secara umum nih? Nah, tentu saya meminta sebuah masukan nih dari Pak Yahya tentang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan nih Pak, karena kebetulan secara ini saya butuh sekali karena ya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Kalau dilihat siswanya kurang tertarik nih Pak, nanti tujuan pembelajarannya jadi sulit tercapai. Berarti kan ukuran keberhasilannya dari obrolan kita ini, keluhan yang tadi Pak Rizka sampaikan bisa teratasi ya Pak ya. Kemudian agendanya juga yang pertama tadi supaya di kelas Bapak bisa kondusif, hampir sama antusiasnya anak-anak ketika di lapangan dan di kelas. Betul. Memang rata-rata kendala yang guru olahraga seperti itu. Iya. Bagaimana mengkondisikan anak di kelas. Nah, memang Pak mata kuliah pelajaran olahraga ini kan yang ditunggu-tunggu anak-anak di lapangan ya. Sebenarnya seperti itu kondisinya. Anak-anak paling senang gitu ketika pembelajaran olahraga. Namun ketika situasinya berada di kelas, yang saya terapkan justru kok anak-anak terlihat kurang bersemangat, tidak memperhatikan saya menyampaikan materi seperti itu Pak. Berarti hal yang paling penting yang ingin dicapai itu anak terkondisikan dulu ya Pak ya. Baik. Kemudian yang Pak Rizka rasakan hambatan yang paling terasa apa Pak? Ketika di kelas, ketika anak bawa dari lapangan ke kelas gitu, ya, hambatan yang paling situasinya anak jadi gaduh ya Pak, kurang berisik, kondusif ya. Ketika saya menjelaskan anak malah jadi ribut sendiri, main-main sendiri. Jadi saya menyampaikan materi sepertinya tidak tersampaikan gitu kan ke anak-anak karena sementara ini yang sudah dilakukan Pak, solusinya sementara ini ya dilakukan apa tuh Pak? Walaupun mungkin belum maksimal ya gitu. Iya, saya sih memperhatikan mungkin ya karena pada saat pembelajaran metode yang saya terapkan itu masih menggunakan metode ceramah. Jadi saya hanya menyampaikan by lisan saya, menjelaskan seperti itu tanpa menggunakan media. Karena ya di olahraga biasanya medianya dipakai untuk di lapangan kayak bola seperti itu. Karena situasinya lagi di kelas, jadi saya
masih menggunakan metode ceramah. Itu sih Pak. Berarti kan konsekuensi dari tadi yang Pak sampaikan, yang pertama media ya, berarti kan sudah disadari lah, sudah dipikirkan. Artinya dengan metode ceramah ternyata belum maksimal ya Pak ya. Betul, kurang berarti kan, efektif sebenarnya Pak. berarti kan harus dirubah ya. Iya. Artinya dia dirubah metode ceramah itu dengan yang lainnya. Artinya kan dari yang sudah dilakukan itu ada perubahan. Kira-kira selain itu apakah ada rencana lain Pak? Selain tadi Pak saya sendiri yang menyebutkan metode ceramahnya akan tadi kan terlalu banyak, kemudian butuh media lain. Kira-kira ada rencana lain nggak Pak yang akan Bapak lakukan? Saya sih pernah melihat Pak guru kelas gitu, ketika menampilkan sesuatu hal yang baru di kelas. Oh iya. Itu anak menjadi lebih antusias Di kelas yang lain ya Pak? Iya, karena ketika wali kelasnya ngisi, si anak lebih antusias ketika gurunya menerapkan sesuatu hal yang baru. Baik. Sebelumnya. Nah itu belum saya coba sih. Baik. Ada dua nih Pak, udah ketemu sekarang di medianya, kemudian mencari sesuatu yang baru untuk anak-anak. Tapi paling enggak ada satu hal yang akan menjadi tujuan utama rencana Pak Rizka selain dari media, kemudian membawa hal-hal baru untuk anak-anak. Barangkali ada yang lain lagi Pak yang direncanakan? Ya, berarti saya strateginya barangkali. Saya mungkin akan mencoba menerapkan sesuatu hal yang baru nih Pak. Baik. Dengan menggunakan media yang lebih menarik ketika menyampaikan materi di kelas khususnya, dan juga metode ceramahnya mungkin saya akan kurangi gitu. Ya betul Pak. Betul. Metode yang lain. Jadi anak-anak nggak bosan ya kalau Iya. dengar. Kita aja kalau dengerin orang ceramah ngoceh kan kadang-kadang bosan ya. Apa demikian Pak? Betul Pak ya. Baik. Lalu kalau kita kembali lagi ke hambatan tadi, karena ketika kita mau melakukan solusi, kemudian ada strategi, hambatan tuh perlu kita pikirkan. Jadi kan hambatannya anak-anak asik sendiri gitu kan. Berarti kan antisipasinya tadi sudah ketemu dengan membawa hal yang baru ya baik Pak. Nah sekarang secara umum, secara keseluruhan, berikutnya untuk menjalankan rencana ini kira-kira Pak Rizka sudah punya komitmen apa nih? Karena ini sifatnya sangat segera ditindaklanjuti ya Pak. Ya, urgensinya ya Pak ya. Pelajaran kemungkinan saya akan segera menindaklanjutinya Baik. gitu, supaya tertangani juga. Saya akan coba untuk berkoordinasi dengan guru kelasnya, karena waktu itu guru kelas menampilkan sesuatu hal yang baru dan responnya saya lihat sekilas bagus. Saya juga coba berkonsultasi dan saya juga akan cari referensi Pak di internet itu, dan juga nanya-nanya ke rekan sejawat seperti itu untuk tindak lanjutnya. Berarti kan akan melibatkan guru kelas ya, karena kan guru olahraga baik mau nggak mau harus menjadi satu kesatuan dengan guru kelasnya Pak ya. Iya. Tapi tentunya kan apakah hanya guru kelas aja Pak yang akan dilibatkan? Ya tentu saya melibatkan kepala sekolah ya. Kepala sekolah ya, betul. Ini saya juga minta arahan dari beliau. Saya juga nanya-nanya nanti ke rekan-rekan guru yang lain, sama guru olahraga. Siapa tahu ada yang punya referensi yang bisa Baik, dibagi. ya. Saya juga mau belajar sebenarnya. Betul Pak. Baik, saya rasa tadi sudah dibahas semua. Nah sekarang pertanyaan terakhir saya untuk Pak Rizka, obrolan kita dari mulai kendala sampai solusi, strategi dan sebagainya sudah tersampaikan. Permasalahan paling utama dan paling penting Pak Rizka, kapan mau dilaksanakan kira-kira Pak Rizka? Saya sih rencananya mau secepatnya Pak. Setelah ini saya mau langsung berkoordinasi dengan guru untuk menanyakan bagaimana pemakaian media, lalu saya juga akan menerapkan di perencanaan pembelajaran selanjutnya supaya saya bisa lebih cepat tahu gitu, hasilnya bagaimana, lalu direfleksikan. Apabila memang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, nanti saya bisa. Baik Pak Rizka. Baik Pak, mudah-mudahan obrolan kita bisa membawa manfaat dan perubahan ya Pak ya.
Dan tapi jangan lupa tindak lanjutnya juga berkelanjutan, evaluasinya berkelanjutan, refleksinya berkelanjutan, dan kalau sudah baik tularkan ke teman-teman yang lain. Ya. Tidak hanya ke olahraga, tapi guru kelasnya mungkin perlu kita perbaiki. Gitu aja Pak ya. Ya, Mudah-mudahan terima ya, Pak. kasih atas waktunya nih, mohon maaf saya. Baik, sama-sama Pak. Selamat, mudah-mudahan hasilnya baik ya Pak ya. Ya. Oke, bagaimana rekan guru hebat? Kita sudah menyaksikan coaching yang dilakukan oleh Pak Yahya selaku coach dan juga Pak Rizka selaku coaching. Dari saya sebagai pengamat gitu ya, dari coaching yang dilakukan oleh Pak Yahya itu sudah memenuhi alur tirta, yaitu tujuan, indikator, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi di awal pembicaraan itu Pak Yahya selaku coach sudah menggali tujuan apa yang ingin dicapai oleh Pak Rizka ketika beliau menghubungi Pak Yahya, seperti itu. Jadi tujuannya sudah teridentifikasi di awal bahwa Pak Rizka ingin melakukan sesuatu hal yang agar pembelajaran di kelasnya itu lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian indikatornya Pak Yahya itu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang beliau itu menggali terus-menerus kepada Pak Rizka tentang permasalahan gitu ya, kendala-kendala yang dihadapi, sampai kemudian solusi apa gitu ya, sampai ke rencana aksi itu, solusi apa yang kira-kira bisa diterapkan di kelasnya Pak Rizka, seperti itu. Jadi solusi itu pun atau rencana aksi muncul dari Pak Rizka berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Yahya. Di akhir coaching tersebut tak lupa Pak Yahya membuat komitmen tanggung jawab oleh Pak Rizka gitu ya, tentang apa yang ingin dilakukannya ke depannya dan kapan akan dilakukannya, kemudian perbaikan-perbaikan apa lagi yang akan dilakukan ke depannya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, coaching yang dilakukan oleh Pak Yahya selaku coach sudah memenuhi alur tirta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.